Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Howl yang dirilis pada tahun 2015. Di dalam film ini bercerita tentang seorang kondektur kereta api yang mengalami masalah di tengah perjalanan. Dirinya dan para penumpang pun ingin mencari tahu tentang apa yang terjadi. Si masinis yang mencoba mengecek kerusakan tiba-tiba menghilang secara misterius. Saat mereka sedang panik, mereka dikagetkan dengan makhluk aneh yang sangat menyeramkan. Apakah mereka semua berhasil selamat dari serangan makhluk tersebut? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah stasiun bernama Waterloo. Terdapat seseorang bernama Joe yang merupakan seorang kondektur di stasiun tersebut. Joe memiliki teman kerja yang cantik bernama Ellen. Sejak dulu sebenarnya Joe ini tertarik dengan Ellen, tetapi ia masih menganggap bahwa Ellen adalah teman kerjanya saja. Karena dirinya sudah lama bekerja di stasiun sebagai kondektur, dirinya pun berniat untuk mengajukan surat permohonan kenaikan jabatan kepada atasannya. Akan tetapi surat permohonannya ditolak oleh atasannya karena mungkin keberuntungan belum berpihak padanya. Atasannya menyarankan Joe untuk mengajukan kembali permohonannya di masa mendatang. Hal itu pun membuat Joe sedikit kecewa dengan keputusan yang diambil oleh atasannya. Kekecewaannya mulai bertambah ketika salah satu temannya yang malah menjadi supervisor yang baru. Lalu supervisor yang baru menyuruh Joe untuk lembur di shift malam menggantikan temannya yang sakit. Awalnya Joe sedikit marah, tapi karena dia adalah supervisor yang baru, dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Untung saja di sela-sela perbincangan mereka, Ellen, salah satu wanita yang disukai oleh Joe, ternyata juga bekerja shift malam. Ia pun mulai mengecek seluruh tiket penumpang menuju daerah Eastbourne. Di dalam kereta ada salah satu penumpang yang membuat Joe sangat kesal. Dia bernama Nina. Saat Joe ingin mengecek tiketnya, Nina sama sekali tidak mendengarkan perkataan dari Joe. Hingga Joe mengeluarkan nada tinggi, barulah Nina mengeluarkan tiketnya. Kekesalannya sedikit berkurang ketika dirinya bertemu dengan Ellen. Mereka sedikit berbincang-bincang tentang promosi Joe yang ditolak. Tetapi walaupun begitu, Ellen tetap mendukungnya untuk mendapatkan kenaikan jabatan sesuai yang diinginkan oleh Joe. Dukungan dari Ellen membuat Joe menjadi salah tingkah. Di saat bersamaan, salah satu penumpang bernama Paul meminta izin untuk ke kamar mandi. Setelah selesai dengan pekerjaannya, Joe memutuskan untuk beristirahat di restroom. Di tengah perjalanan, kereta yang ditumpangi oleh Joe dan yang lainnya mengalami sedikit masalah, di mana keretanya tergelincir akibat suatu hal. Mengetahui hal tersebut, Joe langsung keluar dari ruangan itu untuk membantu para penumpang lain. Setelah selesai membantu para penumpang, Joe mencoba menghubungi masinis, tetapi sama sekali tidak ada jawaban. Oleh karena itu, Joe langsung menginformasikan kepada seluruh penumpang untuk tetap tenang. Di sisi lain, ternyata masinis tadi sedang keluar untuk mengecek penyebab tergelincirnya kereta itu. Ternyata penyebabnya adalah seekor rusa. Tetapi di saat bersamaan, si masinis mendengar suara-suara dari hutan. Dan tiba-tiba saja ada sesuatu yang menyerang masinis tersebut. Beberapa dari mereka yang berada di dalam kereta termasuk Joe belum tahu pasti kemana sang masinis pergi. Ia juga mengecek keluar tetapi tidak ada tanda-tanda dari masinis. Joe dan Ellen lalu mencoba untuk menghubungi ke pusat untuk meminta bantuan karena kereta mereka mengalami kendala. Akan tetapi tim darurat tidak bisa datang dengan cepat karena banyaknya pohon yang tumbang di sepanjang jalur. Hal itu disebabkan karena terjadinya badai. Mereka berdua langsung memberikan informasi kepada para penumpang untuk berdiam diri sampai para petugas datang memperbaiki kereta tersebut. Kira-kira petugasnya akan datang di pagi hari. Saat para penumpang menanyakan keberadaan dari masinis, Joe bingung mau menjawab apa. Karena amarah dari para penumpang, Joe pun mengatakan bahwa masinisnya telah menghilang. Karena mereka ini tidak ingin membuang-buang waktu, salah satu dari mereka bernama Adrian memiliki ide untuk turun dari kereta menuju ke halte berikutnya yang berjarak sekitar 5 km. Joe sempat menolak hal tersebut karena dirinya bisa saja dipecat. Tetapi karena amarah dari para penumpang yang terus menggebu-gebu, akhirnya Joe terpaksa membukakan pintu untuk mereka. Saat mereka sedang jalan di rel kereta, Joe dan Ellen menemukan salah satu mayat yang meninggal dengan mengenaskan. Mengetahui hal tersebut, Joe dan Ellen menyuruh penumpang lainnya untuk masuk ke dalam kereta karena ada binatang buas yang sedang berkeliaran di tempat ini. Saat mereka sedang lari, terdapat pasangan lansia yang terlambat masuk ke dalam kereta. Akibatnya, si wanita lansia langsung diserang dengan sangat brutal yang mengakibatkan kakinya terluka parah. Ellen dan salah satu wanita bernama Kate mencoba memberikan pertolongan kepada si wanita tersebut. Mereka yang berada di dalam kereta kemudian dikejutkan dengan serangan besar yang dilakukan oleh sosok monster.
Mereka yang berada di dalam tidak tahu tentang makhluk apa yang menyerang mereka. Saat Joe berada di dalam ruangan masinis, tiba-tiba ada seseorang bernama Billy yang mengaku bahwa dirinya mengerti tentang mesin. Billy kemudian menyadari bahwa ada kebocoran bahan bakar yang menyebabkan keretanya tidak bisa berjalan. Kebocoran itu disebabkan oleh seekor rusa tadi. Untuk bisa memperbaikinya, mereka harus keluar untuk mengecek satu persatu mesin. Tapi karena keadaan yang tidak memungkinkan, mereka berdua tidak berani untuk keluar dari kereta. Mereka semua lalu berdiskusi tentang makhluk apa yang sedang mengincar mereka. Salah satu dari mereka berpendapat bahwa itu bukanlah binatang, melainkan sosok seorang pria menyeramkan. Di sela-sela diskusi, tiba-tiba muncul suara dari gerbong belakang. Pada akhirnya, Joe, Billy, dan Adrian mulai mengecek ke gerbong belakang. Saat mereka mengecek, ternyata itu adalah seorang pria bernama Paul yang sedang buang air kecil. Mereka semua lalu menceritakan semua kejadian kepada Paul. Mengingat mereka berada di tengah hutan, mereka semua tidak bisa berbuat apa-apa karena seluruh ponsel sama sekali tidak mendapatkan sinyal. Selang beberapa menit mereka berdiam diri, tiba-tiba muncul suara dari atap. Kebahagiaan mereka mulai datang ketika salah satu dari mereka, yaitu Nina, mendapatkan telepon dari ibunya. Saat mengangkat teleponnya, tiba-tiba makhluk tersebut memecahkan kaca kereta dan menarik Nina keluar dari situ. Kate mencoba menggapai tangan dari Nina, akan tetapi salah seorang bernama Matt mencegah hal itu terjadi. Mereka semua panik ketika melihat Nina yang meninggal dengan mengenaskan. Kate kemudian marah terhadap Matt yang mencegahnya untuk menyelamatkan Nina. Karena perdebatan tidak akan menyelesaikan masalah, mereka semua memutuskan untuk bersatu dengan cara menutup semua akses pintu masuk seperti pintu dan jendela. Setelah selesai, terlihat Adrian sedang berbincang-bincang dengan Joe. Adrian mencoba menghasut Joe untuk meninggalkan yang lainnya demi menyelamatkan mereka berdua. Walaupun Adrian menghasutnya seperti itu, Joe tetap tidak ingin meninggalkan mereka. Setelah mereka berbincang, tiba-tiba wanita lansia memuntahkan cairan aneh. Mereka semua bingung apa yang terjadi pada wanita tersebut. Di saat bersamaan, Joe mulai menyadari bahwa pria gemuk bernama Paul tidak ada bersama mereka. Oleh karena itu, Joe memutuskan untuk mencarinya di gerbong belakang. Ternyata Paul sedang buang air besar. Ia mulai menyuruh Paul untuk segera keluar dari kamar mandi karena takut akan ada monster yang menyerang. Tetapi sayang, pintu kamar mandinya macet yang membuat Paul tidak bisa keluar dari situ. Karena kepanikan yang dibuat oleh Paul itu sendiri membuat monster-monster tersebut menjebol atap kereta yang menyebabkan Paul pun tewas di tempat. Joe yang merasa syok secara tidak sengaja melihat bentuk monster tersebut. Karena keadaan yang tidak memungkinkan, Joe pun ingin kembali ke gerbong depan. Akan tetapi pintu tersebut tidak bisa dibuka olehnya. Ternyata sebelumnya, Adrian sengaja mengunci pintu tersebut dari dalam. Teman-temannya yang berada di gerbong sebelah beradu mulut karena Adrian sengaja menutup pintu itu. Berkat bantuan yang lainnya, pada akhirnya Joe berhasil selamat dari serangan monster tersebut. Mereka semua langsung menutup pintu itu dengan barang seadanya. Akan tetapi karena monster itu terlalu kuat, dia berhasil menjebol pintunya dengan mudah. Mereka semua mulai bersatu untuk menaklukkan monster itu dengan menggunakan benda-benda tajam yang ada di sekitar mereka. Pada akhirnya, mereka berhasil menaklukkan monster tersebut. Lalu mereka mencoba berdiskusi lagi tentang makhluk apa sebenarnya dia. Melihat dari bentuk mata, mulut, badan, dan yang lainnya, pada akhirnya mereka dapat menyimpulkan bahwa dia adalah werewolf atau manusia serigala. Kemudian salah seorang lansia mengaitkan kejadian ini dengan kejadian lama pada tahun 1963 tepat di hutan ini. Terdapat sekelompok orang yang meninggal dengan cara yang mengenaskan. Petugas pun sangat bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Hingga saat ini kejadian itu belum pernah terungkap. Mereka menganggap bahwa kelompok itu diserang oleh binatang buas. Saat mereka sedang berdiskusi, tiba-tiba makhluk tersebut bangkit kembali dan mengaum seperti serigala. Dengan cepat, Joe langsung memukulnya selama beberapa kali. Panggilan tersebut membuat manusia serigala mulai mendekati kereta itu. Di dalam kereta, Adrian mulai menyadari bahwa wanita lansia mulai berubah menjadi salah satu dari mereka. Dirinya ingin membunuh wanita tersebut tetapi dilarang keras oleh yang lainnya. Karena percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh Adrian, pada akhirnya Joe memutuskan untuk mengikat kaki tangan Adrian dan juga wanita itu dengan menggunakan sabuk. Karena berdiam diri tidak akan menyelesaikan masalah, Joe, Ellen,
Matt dan juga Billy mencoba menuju ke ruang masinis, sedangkan yang lainnya akan menunggu di tempat itu. Mereka berempat mulai membuat sebuah rencana untuk bisa menghidupkan kembali kereta itu. Rencananya, Billy dan juga Matt akan pergi keluar memperbaiki kebocoran bahan bakar, sedangkan Joe dan Ellen akan menunggu di ruang masinis untuk menghidupkan kereta tersebut. Setelah menjelaskan semuanya, mereka pun langsung berpisah. Di luar kereta, Billy mulai mencari letak kebocoran bahan bakar, sementara Matt mencoba menerangi dan mengawasi situasi di sekitar. Saat sedang mengawasi, Matt secara tidak sengaja mendengar suara dari Nina yang sedang meminta tolong. Oleh karena itu, Matt pun pergi untuk mencari sumber suara tersebut. Saat sedang mencari, ternyata Nina sedang dimangsa oleh manusia serigala. Matt yang melihat hal tersebut berusaha untuk kembali ke dalam kereta, tapi naas, Matt tewas dimangsa oleh para werewolf. Sementara Billy ternyata berhasil menemukan penyebab kebocoran itu. Ia langsung menambalnya menggunakan lakban agar kereta itu bisa jalan kembali. Joe dan Ellen yang melihat mesin hidup mulai menghidupkan kereta tersebut. Saat mereka menghidupkan lampu depan kereta, mereka berdua terkejut karena di depannya terdapat banyak sekali werewolf. Karena panik, Ellen secara tidak sengaja menekan tuas yang mengakibatkan keretanya berjalan. Billy yang masih berada di luar mencoba berpegangan dengan erat pada sebuah besi. Sementara di dalam, kekacauan mulai terjadi, di mana wanita lansia sudah berubah menjadi manusia serigala. Dia langsung memangsa suaminya sendiri. Dari pintu samping, Kate ditarik oleh salah satu werewolf. Dia mencoba meminta tolong pada Adrian, tetapi dengan egoisnya, Adrian malah mendorong tubuhnya yang mengakibatkan Kate terjatuh. Joe dan Ellen yang mendengar kekacauan itu langsung ke gerbong belakang. Dia langsung membunuh wanita lansia itu. Kereta perlahan-lahan mulai berhenti karena Billy secara tidak sengaja membuka lakban yang sempat ia tambal. Para werewolf itu dengan cepat masuk ke dalam kereta untuk mencari mereka. Dengan egoisnya, Adrian yang mendapatkan kesempatan kabur langsung keluar dan meninggalkan mereka berdua di dalam kereta. Dia juga membawa kunci pintu kereta yang mengakibatkan mereka tidak bisa membuka pintu. Untung saja saat mereka terkepung, Billy dengan cepat membawa obor untuk mengusir para werewolf itu. Tapi bukannya malah mengusir, dirinya pun menjadi sasaran empuk oleh makhluk tersebut. Joe dan Ellen yang berhasil keluar dari kereta mencoba berlari sekuat tenaga untuk menghindari para werewolf itu. Tapi pada akhirnya mereka terkepung oleh banyaknya werewolf. Joe di sini rela berkorban demi menyelamatkan Ellen, wanita yang ia cintai. Tapi sebelum Ellen pergi, Joe langsung menciumnya sebagai rasa cinta yang selama ini ia pendam. Joe dengan sekuat tenaga mengalihkan perhatian para werewolf itu agar tidak mengejar Ellen. Scene kemudian berpindah memperlihatkan Ellen dengan pakaian lusuh telah sampai ke stasiun berikutnya. Dan di tempat lain memperlihatkan Adrian yang mulai dikepung oleh banyaknya manusia serigala. Salah satunya adalah Joe. Joe yang sudah berubah mulai menyerang Adrian dengan sangat sadis. Dan cerita pun selesai. Oke, sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.